warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi sama Ibu. Minggu ini kita akan lanjutkan materi yang minggu lalu. Masih ingat kan minggu lalu kita bahas tentang kerajaan tertua ya di Nusantara, yaitu Kerajaan Kutai, Tarumanegara, dan juga Kerajaan Sunda. Nah, minggu ini kita akan bahas tentang kerajaan yang ada di tengah Pulau Jawa. Nah, jadi letaknya ada di Jawa Tengah. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang Kerajaan Mataram kuno. Nah, jadi Kerajaan Mataram kuno itu adalah sebuah kerajaan yang terletak di Jawa Tengah. Ada satu keunikan dari kerajaan ini karena di dalam kerajaan ini ada dua dinasti yang memerintah, walaupun pada akhirnya nanti akan bersatu gitu. Nah, pertama kita bahas dulu tentang lokasinya ya. Jadi lokasi dari Kerajaan Mataram kuno ini ada di sekitar Jawa Tengah dan dia dikelilingi oleh pegunungan dan juga sungai-sungai besar. Salah satunya adalah Sungai Progo dan Sungai Bengawan Solo. Dengan adanya sungai-sungai besar ini membuat rakyat Mataram kuno itu hidup dari mengandalkan pertanian dan juga memanfaatkan sungai-sungai besar itu untuk sarana transportasi sehingga bisa digunakan juga untuk perdagangan. Nah, dengan tadi Ibu sudah singgung, jadi di Mataram kuno ini ada dua dinasti yang berbeda. Yang pertama itu adalah dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra, di mana dinasti Sanjaya itu bercorak Hindu, sedangkan dinasti Sailendra itu bercorak Buddha. Nah, tapi mereka bisa hidup berdampingan. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa toleransi beragama itu sudah ada di dalam kehidupan Mataram kuno gitu. Dan kemudian Mataram kuno ini juga kita bisa bilang sebagai satu kerajaan yang besar gitu ya, karena peninggalannya pun besar. Bahkan sampai sekarang kita masih bisa menemukan peninggalannya. Nah, contoh seperti Candi Prambanan. Nah, Candi Prambanan ini bercorak Hindu. Nah, dia ditinggalkan oleh dinasti Sanjaya. Sedangkan yang satu lagi adalah Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur ini kita tahu kan, ini adalah candi terbesar di Nusantara, bahkan di dunia gitu. Jadi di sini Mataram kuno menjadi satu kerajaan yang begitu besar. Nah, dilihat dari peninggalannya juga yang begitu megah gitu. Mungkin ada yang pernah ke Prambanan ya. Jadi di situ kita lihat kalau misalnya kita bandingkan gitu dengan candi-candi yang lain, Candi Prambanan ini merupakan satu kompleks candi yang begitu megah. Dan juga kalau kita lihat Candi Borobudur, jadi satu keunikan juga Candi Borobudur itu dulu sempat tidak diketahui gitu ya, sampai akhirnya nanti pada masa Inggris. Nah, di sini ada ilmuwan yang nantinya mencari tahu gitu bahwa ada peninggalan yang begitu besar, bahwa di sini di daerah Jawa Tengah gitu ya, itu ada satu candi Buddha yang sangat besar gitu. Nah, di sini tapi belum ditemukan gitu. Nah, akhirnya nanti dicari dan kemudian ditemukanlah Candi Borobudur ini ya, yang masih berdiri kokoh bahkan setelah berabad-abad. Kalau misalnya lihat Candi Borobudur, kita begitu terkesima gitu ya, kok bisa orang zaman dulu membuat candi sebesar itu dan sekokoh itu bertahan sampai berabad-abad, walaupun sempat dinyatakan bukan hilang, jadi ya tidak terjamah gitu ya, tidak terjamah, tapi akhirnya setelah ditemukan kita tahu bahwa itu merupakan satu warisan yang harus kita jaga, kita lestarikan gitu ya, karena Candi Borobudur pun pernah menjadi satu keajaiban dunia. Nah, sekarang kita lihat ke politik pemerintahannya. Jadi siapa sih dinasti Sanjaya dan siapa juga dinasti Sailendra?
Nah, kita lihat dinasti Sanjaya ini didirikan oleh seorang raja yang bernama Raja Sanjaya yang bergelar Sri Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Jadi walaupun di sini ada kata ratu, tapi Sanjaya ini laki-laki ya, mengembangkan Hindu Siwa di Mataram kuno. Nah, lalu kemudian yang kedua, dinasti Sailendra ini sudah ada dari sejak tahun 700 Masehi. Raja terbesarnya adalah Samaratungga. Nah, Samaratungga inilah yang nanti mencetuskan atau memerintahkan rakyatnya untuk membangun Candi Borobudur gitu. Setelah nanti Samaratungga ini turun tahta gitu ya, di sini dilanjutkan oleh putrinya yang bernama Pramodawardhani. Nah, Pramodawardhani ini perempuan ya, jadi dia ini seorang pemimpin perempuan dan nantinya menikah dengan seorang raja dari dinasti Sailendra, yaitu Sri Maharaja Rakai Pikatan. Nah, jadi disinilah disatukannya antara dinasti Sanjaya dan juga dinasti Sailendra. Nah, setelah bersatu, di sini kehidupan di Mataram semakin tentram, semakin makmur gitu ya, karena di sini sudah walaupun sebelumnya ada dua dinasti yang memerintah, tapi mereka masih tetap rukun. Dan setelah bersatu dinastinya dipersatukan dengan pernikahan antara Pramodawardhani dengan Rakai Pikatan, ini menjadi semakin memperkuat Mataram kuno sendiri gitu. Nah, tapi Raja Samaratungga ini punya anak lain selain Pramodawardhani, yaitu adalah Bala Putra Dewa. Nah, Bala Putra Dewa ini adalah putra dari istrinya yang lain gitu. Jadi Samaratungga itu punya beberapa istri. Nah, istrinya yang bernama Dewi Tara, yaitu putri dari Kerajaan Sriwijaya gitu. Jadi pada saat tahta diberikan kepada Pramodawardhani yang menikah dengan Rakai Pikatan, ini Bala Putra Dewa seperti kecewa, tidak terima gitu ya, karena sepertinya dia juga berhak gitu, dia merasa dia juga berhak atas tahta di Mataram gitu. Nah, lalu dia membuat satu perlawanan. Nah, tetapi akhirnya dia kalah dan akhirnya dia melarikan diri ke Sriwijaya. Nah, nanti kita akan bahas lagi tentang Bala Putra Dewa saat kita bahas tentang kerajaan Sriwijaya. Oke, itu adalah kerajaan Mataram kuno ya. Nah, sekarang kita masuk ke kerajaan yang kedua, yaitu kerajaan Medang. Oke, kita lanjut. Nah, jadi yang kedua kita akan bahas tentang kerajaan Medang. Nah, kerajaan Medang ini adalah kelanjutan dari kerajaan Mataram kuno. Nah, raja terakhir dari kerajaan Mataram kuno itu adalah Empu Sindok. Pada masa-masa terakhir kerajaan Mataram kuno itu terjadi satu chaos gitu ya. Jadi kerajaannya sudah tidak stabil lagi dan banyak hal yang membuat kerajaan ini akhirnya tidak bisa dipertahankan lagi. Nah, akhirnya di sini raja terakhirnya Empu Sindok itu memindahkan kerajaan dari Jawa Tengah itu ke Jawa Timur. Nah, di sini pertimbangannya adalah karena pada saat itu Mataram kuno itu semakin diserang gitu ya, diserang oleh kerajaan Sriwijaya gitu. Terus kemudian juga di sini ada letusan Gunung Merapi yang membuat keadaan di Jawa Tengah itu sudah tidak bisa ditinggali lagi gitu, sampai akhirnya Empu Sindok berpikir untuk memindahkan kerajaan ke
Jawa Timur. Nah, disinilah Empu Sindok mendirikan dinasti Isyana, dan kerajaannya itu bukan kerajaan Mataram kuno lagi, tetapi menjadi kerajaan Medang. Setelah Empu Sindok nanti dipimpin oleh beberapa raja, dan yang paling besarnya adalah Raja Airlangga. Airlangga ini adalah raja yang sangat disegani, dia dicintai oleh rakyatnya, terus dia kemudian dia bisa membuat hidup rakyatnya juga menjadi makmur. Seperti halnya Raja Purnawarman yang membuat Sungai Chandrabaga untuk mengatasi banjir, Airlangga juga membuat sebuah bendungan Waduk Waringin Pitu, nah supaya tidak terjadi banjir di Medang ini. Kenapa dibuat waduk ini? Supaya tidak terjadi banjir, karena sering terjadi luapan dari Sungai Berantas. Saking besarnya Raja Airlangga ini, dia juga sampai dibuatkan sebuah arca, ya, arca atau patung, di mana di sini Airlangga dilambangkan sebagai jelmaan dari Dewa Wisnu. Nah, jadi arca tersebut itu dibuat Raja Airlangga, tapi mengendarai burung Garuda, yang dimana burung Garuda ini adalah kendaraannya Dewa Wisnu. Raja Airlangga juga sangat menyukai karya sastra. Jadi pada masanya karya sastra itu berkembang sangat pesat, dan salah satu dari karya sastra yang paling terkenal pada saat itu adalah Kitab Arjuna Wiwaha yang dibuat oleh Empu Kanwa, dan isinya adalah menceritakan kehebatan dari bagaimana Raja Airlangga memerintah kerajaan Medang, sehingga kerajaan Medang menjadi begitu besar. Akhir dari kerajaan Medang ini sama seperti halnya Mataram kuno, dia terjadi chaos. Nah, di mana terjadi perang saudara antara dua putra dari Airlangga, yaitu Samarawijaya dengan Mapanji Darasakan. Nah, akhirnya nanti dengan terpaksa Airlangga ini harus membagi dua kerajaannya. Yang pertama menjadi kerajaan Kediri yang nantinya diserahkan kepada Samarawijaya, dan yang kedua kerajaan Jenggala yang nantinya diserahkan kepada Mapanji Darasakan. Nah, jadi itu kedua kerajaan ini ya. Oke, nah jadi bisa disimpulkan kerajaan Mataram kuno dan Mataram kuno dan Medang ini adalah kerajaan yang terletak di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Nah, candi-candinya pun masih bisa kita lihat sampai sekarang gitu ya, peninggalannya, dan juga kita bisa lihat bahwa dari mana asalnya budaya toleransi beragama yang berkembang saat ini di negara kita. Nah, mungkin salah satu awalnya itu adalah toleransi yang dikembangkan oleh kerajaan Mataram kuno dan juga kerajaan Medang, di mana mereka ada dua agama yang berbeda, tetapi mereka bisa hidup berdampingan dengan rukun dan tentram gitu. Nah, terus kemudian hal yang bisa kita teladani juga dari dua kerajaan ini adalah dimana ternyata kita juga punya nenek moyang kerajaan-kerajaan yang begitu besar gitu ya, yang begitu membanggakan bagi kita sebagai generasi penerusnya, dimana kita tahu bahwa kerajaan Mataram gitu, dia bisa sampai membuat candi yang begitu besar, yang bahkan untuk kita sekarang itu, untuk generasi kita sekarang, bahkan candi-candi tersebut itu sangat bermanfaat gitu, tidak hanya bagi umat Hindu dan Budanya, tetapi ini menjadi satu hal
begitu bermanfaat bagi masyarakat kita. Salah satunya adalah di sektor pariwisata, di mana Prambanan dan Candi Borobudur gitu itu kan sampai sekarang masih menjadi destinasi wisata yang begitu banyak dikunjungi oleh orang setiap harinya. Masyarakat daerah sekitar candi-candi tersebut itu ada yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata di sekitar candi, dan itu sangat membantu gitu ya, jadi membuka lapangan pekerjaan juga dan membuat kita bangga gitu, membuat kita sebagai bangsa Indonesia menjadi bangga kita juga punya loh gitu ya. Jadi tidak hanya seperti Mesir yang punya piramida gitu, terus kemudian India yang punya Taj Mahal, terus Cina yang punya tembok besar gitu ya, tapi kita pun punya sesuatu yang bisa membanggakan bahwa Indonesia juga bisa membuat satu bangunan gitu ya, bangunan yang begitu artistik, begitu hebat gitu ya. Itu tadi materi kita minggu ini. Nah, seperti biasa kalian catat di bukunya supaya nggak lupa, terus kemudian fotokan dan kumpulkan di GCR. Nah, kita masih punya 2 pertemuan lagi. Nah, nanti kita akan selesaikan ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 kerajaan lagi yang akan kita bahas selama 2 pertemuan. Nah, jadi semoga sempat sebelum kita akhirnya nanti akan PAS. Oke, kalau ada pertanyaan silakan di grup atau di kolom komentar supaya nanti teman-temannya juga bisa baca. Oke, sampai ketemu minggu depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.